Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Korota Ayunin selaku dosen planktonologi dan yang saya banggakan teman-teman kelas B01 Ganjil. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Melanisi Puspadil Piero, Dira, Barul Alam, Pramesel Arinda, dan Jihan Oktavia Pujawan akan mempresentasikan tentang kultur plankton. Yang pertama, pengertian kultur plankton. Kultur plankton merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyiapan wadah dan air, yaitu dengan membersihkan dan mendisinfeksi wadah. Selanjutnya, dilakukan identifikasi plankton, pemupukan, dan inokulasi di laboratorium. Yang kedua, manfaat kultur plankton. Kultur plankton memiliki manfaat yaitu sebagai sumber pakan alami. Dalam hal ini dikarenakan pakan alami merupakan bagian penting dari proses produksi ikan. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi gizi dan protein hewani ikan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kultur. Yang pertama adalah suhu. Pengukuran temperatur air merupakan hal yang mutlak dilakukan. Pola temperatur ekosistem akuatik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya matahari, pengukuran panas antara air dan udara di sekelilingnya, dan juga oleh faktor kanopi dari pepohonan yang tumbuh di tepi daerah perairan. Umumnya temperatur di atas 30 derajat Celcius dapat menekan pertumbuhan populasi zooplankton yang terdapat pada perairan. Yang kedua, oksigen terlarut atau dissolved oxygen. DO merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam ekosistem perairan, terutama sekali dibutuhkan untuk proses respirasi bagi sebagian besar organisme air. Kandungan oksigen terlarut 2 mg per liter dalam perairan sudah cukup untuk mendukung kehidupan biota akuatik, asalkan perairan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang bersifat racun. Yang ketiga, intensitas cahaya. Cahaya materi yang masuk ke dalam air akan mempengaruhi sifat-sifat optis dalam air. Sebagian cahaya matahari tersebut akan diabsorpsi dan sebagian lagi akan dipantulkan keluar dari permukaan air dengan terbentuknya kedalaman lapisan air. Intensitas cahaya tersebut akan mengalami perubahan yang signifikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, pH. Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basah akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Di samping itu, pH sangat rendah akan membahayakan mobilitas berbagai senyawa logam berat yang bersifat toksik semakin tinggi yang tentunya akan mengancam keberlangsungan hidup organisme akuatik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kultur. Nitrat dan fosfat. Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan akuatik. Sumber fosfor lebih sedikit dibandingkan dengan sumber nitrogen di perairan, dan keberadaan fosfor di perairan alami biasanya relatif sedikit dengan konsentrasi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan nitrogen. Limpahan dari daerah pertanian yang menggunakan pupuk juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberadaan fosfor. Nutrien yang dibutuhkan plankton. Sumber nutrisi bagi plankton bisa terdapat dari makro dan mikro. Salah satu nutrisi bagi plankton adalah sinar matahari sebagai sumber nutrisi makro yang dibutuhkan oleh plankton. Kemudian sumber nutrisi mikro dari plankton bisa berasal dari ekosistem perairan itu sendiri, bisa berupa nutrisi dari tanah di dalam perairan tersebut. Kadar zat organik dalam tanah dapat dimanfaatkan plankton sebagai sumber nutrisi bagi dirinya sendiri. Kultur fitoplankton. Kultur plankton dapat didefinisikan sebagai lingkungan buatan di mana alga tumbuh. Secara teori, kondisi kultur harus serupa dengan habitat aslinya.
Kultur fitoplankton merupakan aspek penting yang harus dikomersilkan. Hal ini karena kultur massa organisme ini memainkan peran penting sebagai makanan bergizi untuk budidaya ikan dan kerang, terutama pada tahap awal siklus kehidupan. Salah satu contohnya adalah Chlorella sp. Yang pertama adalah sterilisasi media kultur dan kelas. Sterilisasi sangat penting terutama ketika mempertahankan organisme yang dikultur untuk tetap hidup. Sterilisasi adalah proses yang digunakan untuk membunuh semua organisme. Semua peralatan kultur seperti mikropipet, tabung pipet, dan lain-lain, dan air untuk persiapan media disterilkan dengan autoclave selama 60 menit di bawah tekanan 2 atmosfer dan suhu 125 derajat Celcius. Sterilisasi media dilakukan oleh autoclave selama 15 menit di bawah tekanan 150 Libs dan suhu 121 derajat Celcius. Peralatan gelas yang dicuci disimpan semalam dalam oven udara panas pada suhu 120 derajat Celcius menurut Richmond tahun 2004. Yang kedua adalah persiapan media kultur Chlorella sp. Media kultur merupakan sangat penting dalam menunjang pertumbuhan alga yang dikultur. Untuk persiapan 1 liter base bulk medium atau BBM, untuk media kultur 10 ml masing-masing larutan stok dari seri 1-6 dan 1 ml dari masing-masing larutan seri nomor 7-10 dipipet untuk membuat 1 liter volume dengan air distilasi dalam labu Erlenmeyer. Kemudian selanjutnya untuk mencegah terjadinya sebuah kontaminasi, maka dilakukan sterilisasi pada media kultur yang akan digunakan, menurut Khan et al. Tahun 2018. Yang ketiga adalah kultur Chlorella sp. Mikroalga Chlorella sp, produk hasil isolasi dan pemurnian diinokulasikan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml yang berisi 125 ml media BBM atau bold basal medium. Selanjutnya, labu Erlenmeyer ditempatkan dalam shaker bersama pada kecepatan 120 revolusi per menit pada suhu kamar 30 kurang lebih 1 derajat Celcius selama 7 hari. Cahaya disediakan oleh lampu neon putih dingin dengan intensitas 50 mikromol per meter persegi per detik. Kultur alga kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml yang berisi media BBM atau bold basal medium 450 ml. Pertumbuhan alga dipantau dengan mengukur kerapatan optik media alga menggunakan spektrofotometer atau spektronik genesis 20 Thermo Fisher Scientific pada panjang gelombang 665 nanometer menurut Richmond tahun 2004. Pengukuran dilakukan setiap hari. Perawatan spesies Chlorella pasang di ruangan khusus dengan kondisi udara yang stabil. Rakultur menggunakan 2 lampu tabung kecil. Waktu kultur Chlorella sp yang dilakukan bergantung dari kuantitas yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya, Chlorella siap untuk dipanen. Lalu berikutnya ada kultur zooplankton. Ada beberapa jenis zooplankton yang dapat dikultur dan diberikan sebagai pakan alami. Salah satunya adalah Daphnia sp. Berikut ini akan dijelaskan proses kultur Daphnia. Yang pertama ada protokol kultur Daphnia. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan air distilasi atau air deklorinisasi melalui aerasi. Selanjutnya menambahkan 9 gram garam mineral ke dalam 15 liter air suling yang setara dengan kekerasan karbonat 9 derajat KH dalam unit Jerman. Langkah selanjutnya adalah pemasangan mixer dan sistem aerator air seperti pompa udara dan bubbler. Lalu, udara akan dibiarkan dalam keadaan seperti itu selama 12 menit. Berikutnya, botol yang berisi Daphnia dicelupkan di tangki kultur tanpa membuka tutupnya selama 30 menit. Hal ini untuk menyesuaikan Daphnia dengan suhu lingkungan baru. Setelah itu, Daphnia dapat dituangkan dan diberi makan dengan larutan mikroalga atau pakan zooplankton komersial yang telah diencerkan ke dalam media kultur. Selanjutnya ada perawatan kultur Daphnia. Untuk mempertahankan kultur Daphnia,
Dilakukan penyesuaian jumlah nutrisi dari hari ke hari. Diperlukan pemasangan filter 120 mikron yang memungkinkan pengayakan air medium untuk diperbarui. Cara agar kulturdamia sukses adalah dengan memberikan perhatian terhadap kualitas air kultur dengan mengamati kadar amonia. Dianjurkan untuk mengurangi kandungan amonia dan disarankan untuk mengurangi jumlah nutrisi, juga tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jika terdapat mold menumpuk di bagian bawah tangki dan sukar dihilangkan dengan penyaringan, diperlukan untuk menyedot bagian bawah tangki dengan pipet 10 ml dan propipet dengan kurun waktu seminggu sekali. Lalu yang selanjutnya ada panen dapnia. Panen dapnia dilakukan dengan menggunakan dua ukuran mezai saringan yang berbeda. Jenis pertama yaitu sebesar 1 mm untuk memanen dapnia ukuran dewasa. Sedangkan yang lainnya yaitu sebesar 120 mikrometer untuk memanen dapnia ukuran remaja. Penggunaan jenis saringan pertama lebih disarankan daripada jenis kedua karena mengkultur lebih lanjut dapnia ukuran muda atau remaja pada tangki akan meningkatkan sustainabilitas kultur dapnia. Untuk menganalisis tingkat kualitas dan kuantitas kultur dapnia, yang pertama perlu disiapkan media dengan melakukan homogenisasi menggunakan gelas 50 ml hingga 1 liter. Lalu mengambil 20 ml kultur dapnia dan melakukan preservasi dengan menggunakan lugol konsentrasi 500 mikroliter secara bersamaan. Kedua larutan dituangkan langsung ke dalam gelas 50 ml. Selanjutnya, diamati menggunakan mikroskop tanpa mengaduk sampel, karena hal tersebut dapat memekatkan organisme. Lalu didiamkan selama 30 detik dan mulai melakukan perhitungan manual dapnia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terdapat pertanyaan maupun masukan mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.